memang penting ya, lingkungan terdekat itu sebenarnya lingkungan yang paling bisa untuk memberikan support system sebelum misalnya ke tenaga ahli. Jadi keluarga, teman itu sebenarnya lingkungan pertama yang nanti bisa membantu ketika seseorang punya permasalahan kesehatan mental gitu. Bahkan di fase ketika punya ide untuk bunuh diri sebenarnya eh, lingkungan yang paling bisa membantu adalah lingkungan terdekat, yaitu teman dan juga keluarga. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Belakangan kalau ngelihat timeline social media, Twitter atau misalnya kita sebutnya sekarang X gitu ya, banyak banget kasus yang lumayan menarik gitu ketika kita berbicara Twitter gitu. Isu politik jelas muncul, tapi ada satu yang lumayan concerning, especially sama kasus anak muda. Karena correct me if I'm wrong, Sobat TCID, mulai dari bulan Agustus atau mungkin September, Oktober, atau mungkin ya Agustus atau September, Oktober, November, selalu aja ada kasus minimal satu gitu bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa. It really breaks my heart karena teman-teman mahasiswa yang seharusnya menjadi masa depan negara Indonesia justru malah ya harus mengalami kasus-kasus seperti ini. Kesehatan mental menjadi isu yang lumayan penting di sini, tapi juga kita apa ya? Masih melihat kurangnya kayak layanan konseling di kampus. Ada yang bilang sudah ada yang bilang belum tepat sasaran, tapi itu permasalahan lain. Kita bakal bahas mengapa kasus bunuh diri di tengah mahasiswa di Indonesia lumayan marak kali ini, dan gimana cara kita mengatasinya di Suara Akademia. Buat episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Siti Aminah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau adalah dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Halo, biasa dipanggil Mbak Mimin by the way. Halo Mbak Mimin, apa kabar Mbak? Halo Mas Maman, selamat pagi. Thank you so much udah menyempatkan waktu buat bergabung. Anyway nih, Mbak Mimin, pertanyaan saya pertama, fenomena ini banyak banget nih Mbak. Mungkin dari 3-4 bulan yang lalu gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak? Sorry, ada yang ingin ditanyakan lagi. Ada pendapatnya mungkin Mbak ngeliat fenomena ini gitu. Oke, ya memang beberapa pemberitaan tentang kasus bunuh diri saat ini miris ya kita lihat karena terjadi di beberapa kota dan di Jogja, Semarang dan beberapa di luar Jawa yang itu kemudian membuat kita merasa bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan anak muda saat ini gitu. Sebenarnya mahasiswa ini kan usia di mana fase seseorang itu berada di remaja menuju ke dewasa awal, di mana di fase ini individu uh, pada dasarnya punya kebutuhan untuk ingin mandiri, itu mengambil keputusan sendiri, tapi di satu sisi juga ingin diperhatikan, mendapatkan support system begitu ya. Nah, ketika ada dua sisi ini yang kemudian tidak terpenuhi, atau ketika dia punya pemikiran atau perasaan yang tidak dipahami oleh orang lain, kemudian akhirnya dia kemudian mencari cara sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah punya pemikiran untuk menyakiti diri sendiri sampai dengan kemudian mengakhiri hidup begitu ya. Nah, ini juga menjadi concern ya buat para pendidik khususnya di perguruan tinggi, bagaimana upaya supaya kejadian ini tidak terulang kembali, khususnya kasus-kasus terkait dengan bunuh diri ini. I see. Nge-refer ke zaman saya kuliah gitu ya Mbak ya. Saya kuliah tuh di tahun 2010 sampai 2015. Lulusnya agak telat nih. Um, Dulu kayaknya kasus bunuh diri 1-2 mungkin ada gitu di tengah Ya, iya. mahasiswa dan gak marak gitu. Terus I have talked with my parents gitu, zaman dulu juga ada gitu kan, tapi nggak semarak sekarang, dan akhirnya orang ngobrol soal kesehatan mental generasi Z gitu, yang muda-muda sekarang kenapa akhirnya gampang banget buat deciding dan committing to suicide. Hal yang lumayan sensitif nih. Fenomena ini kenapa jadinya akhirnya muncul di zaman-zaman sekarang nih Mbak, akhirnya jadi sorotan gitu. Padahal zaman-zaman dulu juga ada. Apakah memang ada perbedaan apa ya perbedaan soal pertumbuhan mental kah atau gimana nih Mbak? Oke, ya, memang tindakan bunuh diri ini kan tidak serta-merta kemudian langsung terjadi saat itu ya, tapi ada Hmm. fase-fase yang dialami oleh seseorang begitu. Menurut pribadi saya sendiri itu ada fase-fase tertentu yang memang fase krusial, tapi anak muda zaman sekarang tidak mendapatkan penanganan yang baik pada saat itu. Jadi untuk melakukan tindakan bunuh diri, seseorang itu mengalami fase dari mulai kejadian yang men-trigger dia kemudian ingin menyakiti diri sendiri sampai punya motivasi untuk mengakhiri hidup dan melakukan tindakan bunuh diri. Di sini ada
kontribusi media sebenarnya yang juga mempengaruhi. Jadi informasi yang kemudian diperoleh dengan mudah melalui internet begitu ya, ketika individu kemudian mengalami gangguan kesehatan mental atau punya pengalaman yang tidak menyenangkan, atau kemudian dia mengalami seperti masalah-masalah gangguan kesehatan mental, tapi kemudian dia mencari informasi melalui internet, kemudian tidak mencari bantuan pada tenaga ahli, dan akhirnya kemudian dia memutuskan sendiri bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain misalnya mengakhiri hidup gitu. Nah, ini yang saya lihat fenomenanya adalah karena maraknya informasi, yang semakin mudahnya untuk mencari informasi itu juga berdampak negatif pada individu ketika dia mengalami permasalahan kesehatan mental, karena dengan mudahnya mencari informasi dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, kemudian ada fenomena self diagnose, jadi mendiagnosa permasalahan kesehatan mental mereka sendiri tanpa datang ke ahli. Oke. Jadi intinya nggak datang ke ahlinya gitu ya, Mbak Oke, Mimin ya? iya. Iya, jadi ada kecenderungan untuk anak muda sekarang itu ketika punya permasalahan dia melakukan self diagnose gitu untuk masalah yang sedang dialami tanpa datang ke ahli begitu, sehingga itu akan memperburuk situasi pada saat dia punya permasalahan psikologis gitu, sehingga akhirnya muncul pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri hidup gitu, atau punya pemikiran untuk menyakiti diri sendiri, karena sebenarnya tindakan bunuh diri ini kan tadi tidak langsung terjadi begitu saja. Ada fase-fase yang dilewati oleh seseorang ketika akan melakukan tindakan bunuh diri sampai akhirnya mengakhiri hidup. Kemudian ada fenomena menarik lagi ini, Mas, terkait dengan anak muda sekarang itu lebih senang untuk cerita ke platform dengan identitas yang tidak diketahui, jadi anonim. Misalnya Ya, kalau di X itu ada semacam platform akun yang menyebutnya misalnya manifest ya. ya betul. Jadi kita bisa curhat di situ dengan akun alter tanpa menggunakan akun asli begitu ya, dengan mencurahkan apa masalah yang kita alami di situ gitu, dan merasa puas ketika menceritakannya di situ gitu. Karena dengan tidak menyebutkan identitas, maka kekhawatiran identitas kita diketahui itu menjadi berkurang, sehingga dia bisa bebas cerita di situ. Padahal dengan bercerita tanpa menggunakan identitas asli itu eh, menimbulkan dampak yang lain juga, karena respon orang di dalam X itu kan beragam ya, bisa responnya mengarah ke respon yang negatif, bisa mengarah ke respon yang positif. Ketika kita mendapatkan respon negatif, itu akan memperburuk kondisi psikologis kita. Misalnya kita curhat sedang patah hati gitu ya, Ya. tapi responnya nanti gitu aja kok, apa, stres gitu ya, gitu aja kok, depresi misalnya. Nah, dengan respon begitu kan justru semakin memperburuk kondisi psikologis si sendernya atau pengirimnya begitu ya. Dan dalam asesmen psikologis, ketika kita melakukan asesmen permasalahan kesehatan mental itu penting sekali terkait dengan identitas seseorang sebenarnya, karena dengan identitas itu kita kenal ada individual differences ya, di mana setiap orang punya latar belakang keluarga, kemudian dari usia, gender dan sebagainya, itu kan akan semakin membuat asesmennya lebih komprehensif gitu, dibandingkan ketika kita menceritakan sesuatu tanpa mengetahui siapa ini yang bercerita. Nanti treatmentnya dan rekomendasinya juga tidak tepat. Jadi tadi fenomena terkait dengan informasi yang semakin mudah didapatkan, kemudian faktor yang kedua berkaitan dengan kecenderungan anak-anak sekarang itu untuk menceritakan permasalahannya pada platform yang itu tidak perlu menyebutkan identitas asli gitu. Kemajuan teknologi juga berperan dong artinya nih Mbak Mimin gitu. Karena akhirnya Ya, kan orang bisa cerita kapanpun gitu ya, bikin akun alter semudah itu gitu. iya So, betul. oke. Jadi ini lumayan menarik nih. Fenomena ini kan sebenarnya udah ke-capture ya Mbak sama mungkin teman-teman pendidik gitu ya, teman-teman dosen gitu, melihat bahwa sekarang banyak banget orang yang berani cerita, berani mengeluarkan masalah tapi menutup dirinya dengan topeng gitu. Hmm. Em, Kampus kayaknya juga nggak tinggal diem nih Mbak. Apalagi sekarang banyak banget ya kalau kita ngelihat soal kampus yang memperhatikan kesehatan mental gitu. Kampus yang udah mulai aware bahwa ini adalah hal yang nggak bisa ditampik lagi. Sebenarnya kalau ngelihat dari yang ada sekarang gitu Mbak Mimin, sejauh apa sih sebenarnya universitas tuh peduli sama kesehatan mental mahasiswanya? Sejauh Oke. gimana gitu? Oke. Eh, di universitas sendiri punya lembaga atau unit, kita menyebutnya unit layanan konseling. Mungkin setiap kampus punya nama yang berbeda-beda ya. Di unit layanan konseling itu sendiri menyediakan layanan untuk
tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen, tendik, dan mahasiswa yang membutuhkan baik itu pendampingan psikologis ataupun ketika dia punya permasalahan, baik itu permasalahan pribadi, sosial, belajar, maupun berkaitan dengan perencanaan karir mereka. Jadi sudah ada unit layanan konselingnya yang itu memang dibentuk oleh perguruan tinggi untuk bisa membantu seluruh sivitas akademia. Jadi tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen dan juga tenaga pendidik atau karyawan di perguruan tinggi tersebut. Gitu. Dan biasanya disosialisasikan di awal tahun ajaran. Jadi untuk para mahasiswa baru biasanya disosialisasikan unit layanan konseling ini, kemudian bagaimana prosedurnya, cara untuk mengakses layanan tersebut, begitu ya, sosial media yang bisa diakses yang mana, hotline-nya, begitu. Sudah disampaikan semua di awal masuk ajaran baru. Kalau di kampus saya sendiri itu di setiap fakultas, jadi lebih intensif di situ di setiap fakultas disosialisasikan, kemudian dihadirkan juga konselornya di sana membahas tentang diskusi terkait dengan apa kendala-kendala ketika menjadi mahasiswa begitu. Tapi memang untuk setiap mahasiswa bisa mengakses layanan tersebut itu tergantung dari kesadaran mahasiswa itu sendiri karena jenjang mahasiswa ini kan berbeda dengan jenjang sekolah menengah ya yang kemudian guru BK-nya kalau di sekolah menengah itu bisa panggil siswanya gitu ya kalau kira-kira siswanya itu bermasalah dalam tanda kutip gitu tapi di perguruan tinggi itu kan perlu ada kesadaran dari mahasiswa sendiri untuk bisa datang ke unit layanan konseling itu karena kita tidak bisa kemudian mengcapture masalahnya secara langsung begitu tanpa ada kehadiran dari si mahasiswa itu sendiri gitu. Selain unit layanan konseling sebenarnya perguruan tinggi juga punya pendamping akademik Mas. Jadi mungkin Mas di zamannya Mas saya kurang tahu tapi sekarang ada pendamping akademik yang itu mendampingi mahasiswa. Jadi setiap dosen ada batasannya mendampingi mahasiswa sekitar 20 sampai 25 mahasiswa untuk bisa didampingi berkaitan dengan proses akademik yang dilewati selama pendidikan di perguruan tinggi gitu. Nah, pendamping akademik ini sebenarnya punya peran yang sangat penting, tidak hanya memonitor perkembangan akademiknya, tapi pendamping akademik ini diharapkan mampu untuk bisa melihat kondisi masing-masing mahasiswanya gitu. Sehingga karena pendamping akademik ini lebih dekat dengan mahasiswa ya, karena dia fokus ke 25 orang mahasiswa yang di bawah bimbingannya. Jadi pendamping akademik berbeda dengan dosen pembimbing skripsi ya. Jadi pendamping akademik sudah dibentuk atau sudah dipilih di awal masuk sebagai mahasiswa gitu. Jadi sudah ditunjuk ini pendamping akademiknya ini. Biasanya pendamping akademik ini digunakan untuk konsultasi akademik sebelum masuk ke semester baru. Jadi untuk penandatangan kartu rencana studi atau KRS gitu ya. Tapi harapannya pendamping akademik ini tidak hanya berkaitan dengan akademik, tapi juga bisa melihat ketika mahasiswa membutuhkan pendampingan di hal-hal yang di luar akademis seperti ketika punya permasalahan psikologis gitu. Dan ketika pendamping akademik ini merasa butuh ada pendampingan yang lebih lagi secara lebih ahli begitu ya yang mendampingi maka bisa dialih tangankan ke unit layanan konseling gitu. Jadi prosedurnya bisa dari mahasiswa datang langsung ke unit layanan konseling atau mahasiswa melalui pendamping akademik, kemudian pendamping akademiknya bisa kemudian menyarankan untuk ke unit layanan konseling mendapatkan layanan yang lebih begitu di sana begitu pendampingan dari psikologisnya dari konselornya langsung. Tapi memang ini juga menjadi ini ya PR bersama bagaimana supaya layanan konseling di perguruan tinggi ini bisa lebih optimal lagi dimaksimalkan oleh mahasiswa. So fasilitas sudah banyak nih Mbak Mimin gitu. Ya dari kampus sudah mengenalkan di awal gitu ya, mungkin di masa orientasi sebelum mulai perkuliahan, bahkan di level fakultas ada, dosen pembimbing pun juga sebenarnya bisa menjadi pendamping. So the challenge is raising awareness mahasiswa buat maju gitu ketika merasa tidak baik-baik aja. Itu kan jadi lumayan susah gitu ya. Hal apa nih yang bisa dilakukan sama mungkin universitas atau dosen pendamping gitu ketika misalnya, kamu kalau misalnya merasa nggak nyaman dengan perasaanmu bisa loh cerita ke sini gitu. Karena again and again banyak orang yang mencoba untuk ya aku nggak apa-apa padahal di dalam kayak remuk gitu. Yeah. Challenge-nya kayak gimana sih Mbak bisa buat challenge yang dihadapin itu kayak gimana sih buat naikin itu gitu, buat ngomong it's okay not to be okay ke mahasiswa dan mahasiswa meng-acknowledge perasaan nggak apa-apanya itu gitu. Iya, karena memang stigma masyarakat terkait dengan masalah kesehatan mental masih melekat sih. Jadi kalau punya masalah kesehatan mental dianggap itu aib atau tabu untuk diceritakan, bahkan diceritakan oleh
ke ahli atau ke konselor atau ke psikolog gitu ya. Jadi untuk bisa berani datang dan menceritakan masalahnya itu memang di sekitar kita itu masih bukan menjadi hal yang biasa gitu, bukan menjadi hal yang normal. Atau di luar perguruan tinggi kita juga di puskesmas sekarang kan juga ada layanan konseling di sana ya oleh psikolog gitu. Dan itu gratis bisa ditanggung oleh BPJS. Itu pun juga pengguna layanannya tidak banyak begitu, tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga di puskesmas. Jadi ini masih berupa stigma masyarakat yang masih melekat dengan itu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan adalah mencoba untuk bisa lebih dekat dengan mahasiswa melalui berbagai kegiatan gitu. Jadi membuka kesadaran mahasiswa bahwa bercerita itu salah satu upaya untuk meringankan gitu ya, meringankan permasalahan yang kita alami dan kita bisa memilih dengan siapa kita bercerita karena sebenarnya permasalahan kesehatan mental ini kan juga dialami oleh setiap individu ya dan individu itu punya rasa nyaman mau cerita dengan siapa itu kan tergantung trustnya dia terbangun dengan siapa, misalnya dengan orang tua, dengan dosennya, atau kemudian datang ke unit layanan konseling gitu. Tapi yang terpenting adalah punya kesadaran untuk mau speak up atau berbagi terkait dengan apa yang dia alami gitu ya, apa yang individu tersebut alami gitu kan. Nah ini yang memang perlu banyak disosialisasikan gitu untuk membangun kesadaran tersebut gitu. Karena ketika ada unit layanan konseling ada semacam kekhawatiran dari mahasiswa begini, nanti kalau saya datang ke unit konseling, yang mengkonseling itu akan tahu permasalahan saya, jadi ada Ya. kekhawatiran bahwa nanti masalah saya akan menjadi konsumsi orang lain dan itu berat untuk bisa merelakan masalah kita diketahui oleh orang lain. Nah, karena memang itu dari culture kita kan begitu ya, jadi dianggap kalau punya masalah ya tidak boleh disampaikan ke orang lain. Berbeda dengan misalnya budaya Barat yang itu lebih lebih bebas ketika kita akan menceritakan permasalahannya dengan konselor atau psikolog begitu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kemudian ini perlu juga terkait dengan bagaimana universitas atau mungkin khususnya dosen ketika di kampus itu tidak hanya fokus pada aspek akademik, tapi mungkin lebih memperhatikan aspek di luar itu, di luar akademik berkaitan dengan perkembangan dan juga aspek psikologis pada mahasiswa. Terlebih ketika memberikan evaluasi, saya kira saya membaca satu artikel ya berkaitan dengan saya juga menulis tentang dampak dari supervisi yang abusif terhadap ide untuk bunuh diri pada mahasiswa, khususnya pada mahasiswa tingkat akhir, di mana ketika mahasiswa mendapatkan supervisi atau evaluasi dari proyek yang dilakukan atau tugas akhir yang ditulis itu supervisinya supervisi yang abusif atau kecenderungannya itu menyakiti begitu ya, baik itu secara verbal ataupun secara bentuk yang lain, itu kemudian akan semakin memperparah ketidakberdayaan, rasa putus asa, dan akhirnya bisa memicu tindakan terkait menyakiti diri sendiri dan juga ide untuk mengakhiri hidup atau ide untuk bunuh diri. Jadi ini saya kira yang perlu diubah juga bagaimana pola komunikasi antara dosen dengan mahasiswa saat ini untuk lebih melihat mahasiswa sebagai partner kolaborasi gitu ya. Jadi bukan sebagai antara top and down gitu. Jadi bentuk evaluasinya atau supervisinya cenderung mengarah ke situ. Jadi dengan menganggap mahasiswa sebagai partner kolaborasi, komunikasinya akan lebih efektif dan membangun sehingga ketika mendapatkan masukan atau kritikan terkait dengan tugas akhir yang sedang disusun atau mungkin tugas-tugas kuliah yang dikerjakan gitu, mahasiswa akan lebih terbangun gitu ya untuk bisa memotivasi membuat sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Jadi tidak justru kemudian merasa putus asa dan timbul dampak-dampak yang lain seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, ketika pihak kampus gitu ya sudah membuat let's say layanan yang cukup gitu untuk mahasiswa ketika mengalami kesehatan mentalnya sedikit terganggu gitu ya. Layanan konseling sudah ada gitu, bahkan dosen pembimbing juga sudah ada. Kadang-kadang jadi permasalahan adalah lingkungan sekitar nih, Mbak Mimin gitu. Temen itu kadang jadi pisau bermata dua. Somehow they Ya, support, betul. somehow they killed us gitu dalam tanda petik. Keluarga juga kadang-kadang jadi challenge nih. How to handle this pressure ya? Maksudnya dari dua permasalahan ini ketika teman sama keluarga. What should we do when we face a problem ketika ada teman yang bilang kayaknya aku nggak baik-baik aja deh gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya ngelihat di luaran, coba kamu ke psikolog, malu ntar bakal diceritain lagi, cie habis ke psikolog gitu. Kalau cerita ke orang tua, ada anggapan di platform sosial media,
biasanya sering di ujung-ujungnya ditabrakin yang makanya ibadahnya dibenerin, cuma di situ Hmm. doang gitu. Ini gimana nih buat mungkin sobat isi ID yang dengerin ketika menjadi keluarga atau menjadi teman, ketika melihat ada orang yang mengatakan aku lagi nggak baik-baik aja nih internally gitu. Gimana, Mbak? Oke, ya ini memang penting ya. Lingkungan terdekat itu sebenarnya lingkungan yang paling bisa untuk memberikan support system sebelum misalnya ke tenaga ahli. Jadi keluarga, teman itu sebenarnya lingkungan pertama yang nanti bisa membantu ketika seseorang punya permasalahan kesehatan mental gitu. Bahkan di fase ketika punya ide untuk bunuh diri sebenarnya eh, lingkungan yang paling bisa membantu adalah lingkungan terdekat yaitu teman dan juga keluarga gitu. Jadi ketika melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam tanda kutip ya, misalnya punya teman atau anggota keluarga yang memang dia punya permasalahan, sebenarnya mereka membutuhkan tempat untuk didengarkan. Jadi rasa nyaman dan rasa aman untuk didengarkan, tanpa kemudian kita langsung menjustifikasi atau memberikan nasihat atau saran gitu ya. Karena ketika orang bermasalah sebenarnya yang dia butuhkan adalah tempat untuk bisa berbagi dan didengarkan. Nah, ketika punya teman atau anggota keluarga seperti itu sebaiknya diajak bicara gitu. Jadi ditanya apa yang sedang dipikirkan, apa yang sudah dirasakan dan biarkan dia untuk menceritakan begitu, menceritakan apa yang sebenarnya dia alami tanpa kemudian kita memotong atau kemudian kita menyimpulkan bahwa itu karena ini atau tadi disebutkan ya kamu mungkin kurang bersyukur kali, kurang sabar gitu ya. Tapi cukup didengarkan dulu, dengarkan kemudian apa sampai kemudian dia puas menceritakan apa yang sedang dia rasakan dan pikirkan begitu. Kemudian kalau memang merasa kayaknya masalahnya terlalu rumit ya atau terlalu kompleks gitu. Nah, itu kita bisa sarankan misalnya ke tenaga ahli atau ke konselor atau ke psikolog. Tapi yang pertama kali yang bisa dilakukan adalah mendengarkan gitu. Ini untuk yang teman ya. Jadi kita melihat ada teman yang kira-kira murung atau menunjukkan perilaku yang tidak biasa gitu. Ajak bicara, ajak komunikasi gitu. Dan untuk orang tua ini memang agak tricky ya karena tadi saya sampaikan di awal bahwa usia mahasiswa ini kan kecenderungannya ingin mandiri ya. Jadi nggak mau terlalu didikte atau terlalu dikontrol oleh keluarga, tapi pihak keluarga juga bisa melakukan upaya seperti memantau aktivitasnya dalam artian mengajak bicara aktivitas sehari-hari apa yang dia lakukan. Ketika kemudian komunikasinya lancar, kemudian kita melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa ini, maka keluarga bisa memberikan support gitu ya. Jadi misalnya mahasiswa mengeluh kalau tugasnya banyak banget ini atau dosennya kok ngasih tugasnya susah ya, saya nggak bisa ngerjain ini atau saya harus KKN atau ke suatu tempat tapi saya nggak bisa di sana gitu. Nah itu didengarkan dan diberi support. Kadang menurut kita itu hal yang sepele ya, jadi cuma gitu aja kok sampai depresi gitu ya. Tapi bagi individu yang punya kondisi psikologis yang tidak stabil, hal yang sepele itu bisa menjadi hal yang sangat berat buat mereka gitu. Jadi perlu diberikan ruang yang aman untuk bercerita, yang nyaman gitu, bisa didengarkan dan kita bisa berikan support yang tulus gitu ya ketika dia sedang mengalami hal tersebut gitu. It's okay not to be okay pada intinya gitu Iya, ya, dan betul. harus kayak apa ya, kayak punya jadi konsensus bersama gitu ya Mbak ya, kalau Mm-mm. ada orang nggak baik-baik aja it's okay gitu, acknowledge your feelings, hal-hal yang kayak gitu ya mungkin harus Mm-mm. diterapkan sama semua orang. Sesimpel level pertemanan yang nggak akrab-akrab banget, ketika ngeliat ada orang yang rasa nggak nyaman gitu mungkin bisa jadi kayak wadah untuk mendengarkan gitu kali ya. Ya, karena kalau kita punya masalah kemudian respon orang tuh cenderung menasehati atau kamu harusnya begini atau misalnya kamu perlu banyak ibadah deh gitu, kayaknya Hmm. kamu kurang 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 ibadah gitu. Itu kemudian ketika responnya seperti itu individu akan resisten ya, jadi merasa Ya. apa namanya nggak dimengerti, nggak dipahami dan akhirnya percuma saya cerita ke orang lain kalau ternyata respon orang lain itu menganggap saya individu yang misalnya nggak dekat dengan Tuhan gitu dan akhirnya dia menutup diri, mengisolasi diri. Nah, ketika fase sudah mengisolasi diri ini sebenarnya fase yang berbahaya sih karena ketika sudah menutup diri, mengisolasi diri yang ada individu akan berdialog dengan dirinya sendiri dan tanpa dia mau bercerita dengan orang lain dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang mengarah pada tindakan yang menyakiti diri sendiri gitu. I see. Permasalahan ini tetap menjadi hal yang harus diperhatikan banget nih Sobat Isi ID, karena em, gimana ya, kesehatan mental matters gitu, mental health matters. Kasus seperti ini kalau bisa jangan sampai terulang lagi, dan ya kampus sudah melakukan hal yang sebaik mungkin gitu ya,
dalam menangani kesehatan mental ini. So why don't we try to do our best supaya akhirnya orang-orang di sekitar kita juga merasa nyaman dan kesehatan mentalnya bisa tetap terjaga prima gitu. Right? Mbak Mimin, mungkin pengen disampaikan lagi kah Mbak tentang kasus bunuh diri mahasiswa, terus juga banyak mungkin anak muda yang sekarang gampang banget gitu ya considering suicide gitu ketika masalah lagi banyak, dan ya apa harapannya melihat ini dan akhirnya gimana supaya kasus ini tidak berulang lagi gitu Mbak? Ya, mungkin berpesan buat teman-teman mahasiswa ya ketika merasa dirinya sedang tidak baik-baik saja gitu, bisa menggunakan banyak platform untuk dipakai karena sekarang konseling online juga banyak disediakan begitu ya, baik itu oleh unit layanan konseling dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat yang concern ke kesehatan mental, itu kan sosial medianya sudah banyak ya yang tersedia begitu. Jadi pilihlah tempat yang menurut kalian nyaman untuk bisa berbagi dan bercerita gitu, karena sebenarnya banyak sekali orang-orang yang peduli gitu. Tapi untuk bisa menunjukkan kepedulian kan butuh mengetahui ya apa yang sedang kalian alami. Jadi memang yang harus bergerak adalah individu yang merasa punya masalah itu kemudian mau menyadari bahwa dia punya masalah dan mau bergerak meminta bantuan, karena sebenarnya meminta bantuan itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Jadi ask for help itu adalah hal yang normal gitu ya ketika kita punya masalah, karena tidak semua masalah itu bisa diselesaikan oleh kita sendiri gitu, dan banyak cara untuk bisa menyelesaikan masalah itu, baik itu melalui teman terdekat, keluarga, atau bisa memilih layanan yang menurut kalian itu nyaman gitu, baik itu yang tersedia di perguruan tinggi melalui puskesmas atau bisa mencari layanan online yang tersedia, konseling online yang tersedia gitu. Karena dengan mencari bantuan kita akan lebih tahu sebenarnya masalah kita itu seperti apa. Kadang individu itu menyimpulkan sendiri kalau saya punya masalah, self diagnose itu tidak selalu benar gitu, tidak selalu tepat. Dengan bercerita dengan orang lain, dengan menyampaikan ke orang lain, kita akan tahu sudut pandang orang lain, kemudian juga akan lebih paham apa yang kita alami dan akan terbantu masalahnya gitu. Itu sih untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa. Jadi cari tempat yang tepat untuk bercerita, yang nyaman, yang menurut kalian itu bisa dipercaya begitu, sehingga nanti bisa terselesaikan masalahnya, dan jangan khawatir atau jangan takut untuk bercerita tentang masalah kalian, karena banyak sekali orang-orang yang peduli dengan kondisi kalian sebenarnya gitu. Itu sih yang kayaknya perlu ditekankan ya untuk para adik-adik mahasiswa saat ini supaya lebih aware dengan kondisi kesehatan mentalnya dan mau mencari bantuan. Karena beberapa survei kan menyebutkan bahwa layanan kesehatan mentalnya ada, tapi kesadaran untuk mengunjungi atau datang itu masih sangat rendah gitu. Jadi tidak perlu takut dengan stigma yang berada di masyarakat gitu, karena sekarang zamannya sudah terbuka gitu ya, semua fasilitas ada dan kita difasilitasi, maka gunakan fasilitas itu dengan sebaik mungkin gitu. Karena kita pantas untuk melanjutkan hidup. Itu sih pesannya. Okay. Right, yeah, mental health matters again and again, and it's okay not to be okay, Sobat TCID. Jadi ketika memang lagi ngerasa nggak nyaman, so please seek for help gitu ya. Bantuan profesional ada di sana, dan mengakhiri hidup sometimes not the solutions. For me, it's not the solutions actually. Alright, Mbak Mimin, thank you so much udah ngobrol kali ini di Suara Akademia. Sobat TCID, terima kasih juga sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi next episode. Assalamualaikum. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.